Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bab berikutnya dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Babun al-istighfafu bi ahlil fadl. Bab tentang menghina atau merendahkan orang-orang yang memiliki kemuliaan. Maksudnya hal ini termasuk dari dosa besar, merendahkan mereka, menghina mereka, ya. Itu orang-orang yang memiliki keutamaan, terutama terkait dengan keutamaan agama. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena seharusnya kalau orang cinta sama agama, terus dia melihat ada orang rajin sholat, rajin ibadah, kemudian nampak pada orang tersebut nilai-nilai agama yang tinggi, tentunya dia akan menghormati sebagai bentuk penghormatan terhadap agama, sebagai bentuk pemuliaan terhadap agama. Tapi kalau ternyata dia melihat orang-orang yang agamanya kuat, malah dia rendahkan, malah dia remehkan, ini ada permasalahan dalam hatinya. Mungkin dia benci kepada agama. Kenapa sampai dia tidak suka sama orang yang eee, apa namanya, memiliki nilai-nilai agama yang tinggi. Oleh karenanya beliau membawakan bab ini, maksudnya di antara dosa besar adalah meremehkan, menghina, merendahkan orang-orang yang nampak pada diri mereka nilai-nilai agama. Kemudian beliau membawakan hadis di antaranya an Ibni Amr radhiyallahu anhuma marfu'an, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina." Bukan dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil, anak-anak kecil atau anak-anak muda di antara kami, dan bukan dari kami orang yang tidak mengenal kemuliaan orang-orang besar di antara kami. Jadi seorang mukmin hendaknya sayang kepada yang lebih kecil dan hormat kepada yang lebih besar. Ini secara umum kita memuliakan orang yang lebih tua, ya. Bagaimana lagi kalau orang tersebut ternyata agamis, ya, rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, ya, kemudian melakukan nilai-nilai agama yang nampak padanya. Apalagi sampai menghina, ya ini sungguh hal yang sangat berat, ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an kita dilarang eee, menghina kaum mukminin secara umum, ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum." Wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian atau suatu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Allah Subhanahu wa taala eee, mengatakan orang-orang yang mengejek orang-orang yang sedang bersedekah, alladzina yalmizunal mutawwa'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang munafik yaitu mereka mengejek orang-orang yang suka rela ketika bersedekah, diejek, "Ah, sedekah banyak," dibilang riya. Sedekah sedikit katanya Allah enggak butuh kalau cuma sedikit. Jadi sedekah banyak salah, sedekah sedikit apalagi salah. Jadi mereka ngejek. Makanya Allah mengatakan, alladzina yalmizunal mutawwa'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Itu orang-orang yang mengejek orang-orang bersedekah dengan sukarela. Demikian juga mengejek orang-orang yang tidak bisa sedekah kecuali cuma sedikit. Maka mereka pun mengejek, Allah pun akan mengejek mereka. Ini secara umum, apalagi yang diejek adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan dalam agama, ya. Maka ini sangat berbahaya, menunjukkan hatinya bermasalah. Dia kok tidak suka sama orang yang agamis. Ada orang pakai jilbab, ada orang berdakwah, ada orang menghidupkan syiar-syiar Islam, kok dia tidak suka, bahkan dia ngejek, bahkan dia merendahkan. Ya ini berarti ada masalah dalam hatinya terkait agama. Isyarat dia tidak suka dengan agama. Karena dia meremehkan simbol-simbol agama. Di antara simbol-simbol agama adalah orang-orang yang menjalankan nilai-nilai agama. Terus hadis berikutnya,
wa li Abi Dawud an Abi Musa marfu'an. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ijlalillah ikrama dzisyaibah al-muslim." Di antara bentuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang muslim yang sudah beruban. Mana yang sudah beruban? Wa hamilul Qur'an, dan juga memuliakan eee, orang yang hafal Quran, ghairil ghali fihi wal jafi anhu, yang tidak berlebihan dalam Al-Quran dan juga tidak menjauh dari Al-Quran. Karena Rasulullah bersabda, "Inna min ijlalillah." Di antara bentuk mengagungkan, memuliakan Allah adalah memuliakan tiga orang ini. Yang pertama, dzu asyaibah al-muslim, yaitu seorang muslim yang sudah beruban. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, yaitu dia sudah lama beribadah. Orang ini lebih dahulu daripada kita beribadah. Dia sudah menjalani peribadatan kepada Allah sampai rambutnya beruban. Selama ini dia sudah sholat, sudah sekian puluh tahun sampai rambutnya beruban. Selama ini dia telah menafkahi anak istrinya sampai rambutnya beruban. Orang ini telah ubannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama ini dia baca Quran, terus dia dibaca Quran sampai rambutnya beruban. Maka orang begini hendaknya dimuliakan, ya, karena di antara umurnya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah, ya. Ini bukan beruban karena minum khamar terus, bukan, ya. Bukan beruban karena main judi terus, tidak. Maksudnya muslim yang taat sampai beruban. Kita tahu orang ini sejak muda dia sering ibadah, sering taat. Ya, hendaknya kita muliakan dia karena ubannya ini mengingatkan dia sudah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini hendaknya dimuliakan. Ini menunjukkan dia menampakkan nilai-nilai agama. Ubannya dia beruban karena beragama. Karena dia beruban dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ya, maka hendaknya kita muliakan. Yang kedua yang hendaknya dimuliakan adalah hamil Quran, yaitu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran tetapi tidak berlebihan, ghali maksudnya berlebihan dalam Al-Quran, dan juga tidak jauh dari Al-Quran. Tidak jauh dari Al-Quran. Yang dimaksud dengan hamil Quran, penghafal Quran, yaitu bukan sekedar menghafal tapi juga mengamalkannya, mengamalkannya, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bil Qur'ani wa ahlihi." Pada hari kiamat kelak akan didatangkan Al-Qur'an dan ahli Qur'an. Siapa ahli Qur'an tersebut? Alladzina ya'maluna bihi, yaitu yang mengamalkan Al-Qur'an. Dalam riwayat seperti yang dimaksud dan ahlul Qur'an itu bukan penghafal doang, tapi alladzina ya'maluna bihi, yang dia hafal dan dia juga mengamalkannya. Taqdumuhu suratul Baqarah wa alu Imran, ya, atau wa ali Imran, ya. Maka dia surat Al-Baqarah dan Al-Imran mendahului dia, yaitu untuk beri syafaat kepadanya. Yang menjadi perhatian kita di sini, Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan ahlul Quran, maksudnya alladzina ya'maluna bihi, yaitu orang yang mengamalkannya. Makanya orang yang hafal Quran tapi dia tidak murojaah, siangnya dia tidak mengamalkannya, ya, maka dia disiksa di alam barzakh. Di malam hari dia tidur, tidak dia baca, siang hari dia tidak amalkan. Ternyata Quran tersebut akan menyerang dia di alam barzah sebelum hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan membelamu atau akan menyerangmu, jadi bumerang bagimu. Jadi peringatan kepada orang-orang yang hafal Quran, mereka punya konsekuensi untuk bisa mengamalkan Al-Quran tentunya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Tentu belum tentu kita bisa mengerjakan seluruh isi Al-Quran. Tapi seorang berusaha mengamalkan semampunya agar Al-Quran tersebut membelanya, memberi syafaat baginya, bukan malah menyerangnya dan menyebabkan dia disiksa di alam barzah. Maka di sini Rasulullah mengatakan, yaitu orang yang hafal Quran ghairul ghali fihi, yang tidak berlebih-lebihan. Apa tidak berlebih-lebihan? Ada yang mengatakan berlebih-lebihan maksudnya menafsirkan sembarangan, mentakwil sembarangan, ya, berlebih-lebihan.
adalah yang tengah, orang yang hafal Quran, dia memahami, hendaknya dimuliakan. Kenyataan ada orang hafal Quran, ada. Al-Quran tidak masuk ke hati. Tidak masuk ke hati. Seperti orang-orang Khawarij, mereka ahli Quran. Rasulullah mensifati orang Khawarij, kata Rasulullah SAW, yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mungkin ahli tajwid, mungkin suka banyak baca, mungkin sehari hatam atau beberapa hari hatam, tapi tidak diresapi, tidak ditadaburi Al-Quran tersebut. Mereka baca, la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran tapi tidak masuk dalam, tidak melewati kerongkongan mereka. Taraqiyah turquwah itu ini, selangkangan. Jadi cuma sampai di leher, tidak sampai ke hati. Isyarat bahwasanya mereka tidak memahami dan mereka tidak mengamalkan. Mereka tidak mengamalkan. Maka seorang berusaha hafal Quran sebisanya, yang dia sudah hafal berusaha untuk dia pahami dan dia amalkan, sehingga Al-Quran akan membela dia pada hari kiamat kelak. Maka seluruh hadis-hadis yang datang dalam pujian kepada ahlul Quran, maksudnya ini syaratnya, alladzina ya'maluna bihi, yang mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran itu hujjatun lak au alaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa membelamu bahkan bisa menyerangmu. Kapan menyerangmu? Jika kau tidak mengamalkannya. Ini orang kedua yang hendaknya dimuliakan. Makanya ketika perang Uhud, kemudian yang meninggal banyak, sementara waktu sempit untuk menggali lubang kuburan, para sahabat menggali satu lubang kuburan, kemudian 2 atau 3 orang dimasukkan dalam satu lubang. Maka Rasulullah mengatakan, dahulukan yang lebih banyak hafalannya. Dahulukan lebih banyak apa? Hafalannya. Dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikubur dahulu baru kemudian nyusul yang hafalannya belakangan atau lebih sedikit ya. Ini menunjukkan pemuliaan terhadap ahli Quran. Kemudian yang orang ketiga yang hendaknya dimuliakan, wa ikrama dzi sultanil muqsit, memuliakan sultan yang adil. Sultan yang adil dalam hukumnya ya. Hendaknya dimuliakan. Kalau kita tahu ada penguasa yang adil, maka hendaknya kita memuliakannya. Jangan merendahkannya. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan hukum yang mendekati kepada hukum Allah. Mungkin dia tidak bisa 100%, tapi kita tahu dia sudah berusaha. Maka pemimpin seperti ini hendaknya kita muliakan. Maka hadis ini menjelaskan berarti mafhum mukhalafahnya. Kalau tadi kata Rasulullah, inna min ijlalillah, di antara bentuk pemuliaan terhadap Allah adalah memuliakan 3 orang ini, memuliakan orang yang agamis. 3 orang ini orang 3 agamis. Yang pertama, yang rambutnya putih karena beribadah. Eee, ya nanti melihat orang rambut putih, Masya Allah, sudah berapa tahun dia beribadah ya. Kita belum putih ya, baru putih sedikit-sedikit. Kamu baru baru kemarin dapat hidayah, baru kemarin hijrah, kadang-kadang lepas lagi. Sudah lama, sudah ngurus anak istri, sudah lama bekerja sudah lama ke masjid, sudah lama beribadah, ini harus kita muliakan, ya. Kemudian yang hafal Quran dan dengan baik, dan yang ketiga sultan yang adil, ini bentuk memuliakan Allah dengan memuliakan 3 orang ini. Berarti sebaliknya, kalau merendahkan 3 orang ini, berarti tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa benci sampai bahkan malah merendahkan, mengejek? Berarti dia bermasalah. Kalau orang hafal Quran, mengamalkan soleh kok dia rendahkan, ini bermasalah. Jangan-jangan kau tidak suka dengan agama. Jangan-jangan kau tidak suka dengan syariat apa? Islam. Ada orang berjilbab, jilbab yang benar, pakai cadar, dihina-hina. Ini ada masalah, ada apa dengan kau? Kenapa kau benci dengan orang yang nampak padanya kesolehan? Kenapa benci? Nah, ini bermasalah. Kemudian hadis berikutnya, qala rahimahullah, berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wali Ahmada bisanadin jayyid, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Laisa minna man la yujillu kabirana wa la yarhamu saghirana wa la ya'rifu li alimina haqqahu. Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang tua di antara kami
dan tidak sayang kepada yang lebih muda di antara kami dan tidak mengenal hak orang alim di antara kami. Di sini Rasulullah mengkhususkan. Kalau hadis-hadis sebelumnya, bukan dari kami yang tidak hormat kepada yang tua dan tidak sayang kepada yang muda. Ini ada tambahan dan tidak mengenal hak orang alim di antara kami. Berarti orang alim mereka punya keistimewaan, seorang harus mengenali hak orang alim tersebut ya. Maka di sini kita hendaknya memuliakan para ulama ya. Para ulama yang telah mereka berjuang, mereka telah berdakwah, mereka telah menulis buku-buku, kita ambil faedah dari buku-buku tersebut ya. Mereka berusaha menjelaskan kepada umat tentang jalan-jalan kebenaran, mereka berusaha membantah jalan-jalan yang tidak benar ya. Mereka menjadi penerangan bagi kita ya. Maka kita harus tahu kedudukan mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya eee, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib." Keutamaan seorang ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang ya. Karena rembulan itulah yang beri cahaya ya. Rembulan cuma satu bintang ribuan tapi yang beri cahaya penerangan adalah rembulan. Maka kalau ada ahli ibadah dia mulia tetapi hanya terbatas pada dirinya. Beda dengan orang alim menjelaskan, menjelaskan, menjelaskan. Para ulama menjelaskan tentang bahayanya riba, telah menjelaskan bahayanya syirik, tentang bahaya riya, tentang bahayanya sombong, banyak mereka jelaskan. Tentang masalah fikih, masalah akidah, menjelaskan tentang sejarah Nabi, menjelaskan tentang tarikh. Kita banyak ambil manfaat dari para ulama. Mereka punya jasa yang besar dalam membentuk pribadi kita, dalam membentuk cara mindset berpikir kita. Para ulama, bagaimana ketenangan dalam jiwa dengan jasa mereka, maka hendaknya seorang tahu membalas budi mereka, di antaranya mengenali hak mereka. Mereka punya hak untuk dimuliakan, mereka punya hak untuk dihormati. Makanya Rasulullah mengatakan, bukan dari golongan kami orang yang tidak tahu kedudukan ulama, yang tidak tahu hak para para ulama. Adapun orang yang tidak peduli sama agama justru sering mengejek para ulama. Apa ulama? Cuma itu aja, cuma ini, bahas ini, diejek ya. Mengejek para para ulama ya. Tapi di antara mereka ada yang merendahkan mengatakan, cuma ulama haid dan nifas ya. Maunya ulama ikut sana sini teriak-teriak itu baru ulama yang benar. Ada ulama yang cuma ngajarin, ulama apa cuma pintar di masjid saja. Maunya seperti mereka mungkin ribut-ribut ya, macam-macam ya. Sehingga terkadang ulama dihina, direndahkan ya, dihina dan direndahkan. Tapi kita masuk bab selanjutnya, ini bab yang paling disenangi oleh para bapak-bapak. Babun ighdhabuz zauj, di antara dosa besar membuat suami marah. Keren nggak babnya? Keren. Ini bab yang mungkin kurang menyenangkan ibu-ibu ya. Taib di antara dosa besar ighdhabuz zauj, bikin suami marah, bikin suami ngambek. Siapa di antara bapak-bapak yang tidak pernah ngambek? Ngambek gara-gara istri, marah gara-gara istri. Ini dosa ya. Ibu tolong dengar baik-baik ya. Jangan sibuk dengan HP, jangan sibuk ngurusin anak-anak. Dengar dulu ini ya. Saya ulangi babnya, babun ighdhabuz zauj. Bab membuat suami marah. Wa qaulullahi ta'ala, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan dalil-dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib." Wanita-wanita salehah adalah yang qanitat, kemudian hafizatun lil ghaib, dan yang menjaga hak suami ketika suami tidak di rumah, bima hafizallah, karena Allah yang membuat mereka bisa menjaga. Kemudian kata Allah, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Adapun wanita-wanita yang kalian khawatir pembangkangannya, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Wahjuruhunna, dan boikotlah mereka fil madhaji', di tempat tidur. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Ini ayat dalam surat An-Nisa ayat 34 ya. Membagi wanita menjadi dua. Satu, wanita solihat atau dua model. Yang pertama wanita solihat, yang kedua wanita-wanita yang melakukan nusyuz ya.
Ya, wanita yang melakukan apa? Nusyuz. Adapun wanita yang solehat, maka Allah sifati dengan dua sifat. Siapa wanita solehat? Inilah definisi dari Allah, fasolihatu qanitat, yaitu wanita yang taat beribadah. Qanitat diambil dari kata lafal kunut, dan kunut maknanya dua. Pertama adalah dawamul ibadah, sering beribadah. Yang kedua khusyuk. Ada makna apa? Khusyuk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qumu lillahi qanitin." Berdirilah ketika salat kepada Allah qanitin, dalam kondisi khusyuk. Jadi wanita solehah adalah wanita yang menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak suami. Ini definisi wanita solehah. Kapan dia hanya menegakkan hak Allah, tidak menegakkan hak suami, dia bukan wanita solehah. Dan kapan dia hanya menegakkan hak suami, menunaikan hak suami, tapi hak Allah tidak dia tunaikan, dia bukan wanita solehah. Mungkin kalau dia menunaikan hak suami, solehah bagi suaminya di mata suami, tapi tidak solehah di mata Allah. Ya, harus dua-duanya ditunaikan. Karena hak Allah dan hak suami saling melazimi. Datang dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Lan tu'addiyal mar'atu haqqallah hatta tu'addiya haqqa zaujiha." Seorang wanita tidak bakalan bisa menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya, ya. Seorang wanita tidak akan menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Berarti tidak dikatakan dia soleh kecuali menunaikan hak suaminya. Tapi di sini jadi saya ulangi, sifat wanita solehah dua. Pertama qanitat, yang kedua hafizatun lil ghaib. Apa makna qanitat tadi? Sering beribadah, dan kunut maknanya diantaranya khusyuk. Jadi ibu-ibu kalau sholat jangan buru-buru, ya. Kalau sholat tenang, baca Al-Fatihah tenang aja. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim jangan. Baca pelan-pelan aja, baca pelan-pelan, zikir pelan-pelan. Tenang. Ada khusyuk dalam ibadahnya, ya. Jangan beribadah buru-buru, ya. Habis sholat jangan langsung buka HP, zikir dulu, ya. Jadi tenang, ibadah jangan cepat-cepat. Sholat fardu tenang, berusaha khusyuk, sholat sunnah berusaha khusyuk, baca Quran juga jangan buru-buru, baca Quran sambil ditadaburi, ya. Itu namanya kunut, dan continue dalam beribadah. Maka dia telah menunaikan hak Allah. Tinggal yang kedua, kata Allah, hafizatun lil ghaib, ciri wanita salehah adalah menunaikan atau menjaga hak suami ketika lil ghaib, ketika suaminya gaib, yaitu ketika suaminya tidak di rumah, ketika suaminya sedang safar. Hak apa yang dia jaga? Yaitu hak tentang harga dirinya, yaitu dia jaga kemaluannya, ya. Yang kedua dia jaga harta suaminya. Ini dua hak yang sangat penting yang seorang istri hendaknya menjaga, dua hak suami ini meskipun suami tidak di rumah. Itu jangan sampai ketika suami lagi tidak di rumah, lagi safar, kemudian dia kontak-kontak sama CLBK, ya, kekasih lama, ya, atau dia berselancar di dunia maya cari tahu tentang pacar lamanya, ya, ya, tentang kawan lamanya, atau dia ketawa-ketiwi dengan lelaki lain, ya, sementara suaminya tidak ada di rumah. Ini namanya dia tidak sempurna dalam menjaga kemaluannya. Kenapa dia membuka celah-celah untuk dinikmati oleh lelaki lain, menikmati suaranya, menikmati canda tawanya, apalagi sampai membuka wajahnya, apalagi membuka sebagian auratnya, maka ini wanita tidak solehah, wanita pengkhianat. Wanita apa? Pengkhianat. Suami lagi di rumah dia berkhianat. Sekarang fitnah luar biasa. Fitnah luar biasa. Saya pernah pas hajian beberapa tahun lalu, ada seorang ikhwan, anaknya bermasalah di rumah. Maka dia pasang CCTV untuk jaga, nengok anaknya, karena anaknya lagi bermasalah, ya. Terus dia hajian. Dia tidak duga ternyata ketika di hajian, ternyata istrinya nakal ketika dia sedang hajian, ya. Ternyata istrinya connecting sama lelaki lain, buka laptop, kemudian membuka sebagian auratnya, kemudian melakukan yang dia sangat kaget ketika, itu subhanallah, berkhianat. Suami lagi di rumah dia berkhianat. Dia tidak berkhianat. Padahal istrinya itu dikenal wanita soleha oleh tetangga-tetangganya. Soleha cuma di depan mata manusia, tapi di sisi Allah ternyata pengkhianat, ya. Ternyata pengkhianat. Maka suami kalau di luar, seorang wanita menjaga kemaluannya, di antara bentuk sempurna menjaga kemaluannya, dia tidak membuka celah
untuk dinikmati oleh lelaki lain. Ya. Makanya Allah memuji Maryam allati ahsanat farjaha. Maryam yang menjaga kemaluannya, sempurna dalam menjaga kemaluannya. Yang kedua menjaga uang suami, menjaga uang suami ya, menjaga uang suami. Kalau suami taruh uang, ya dia kelola dengan baik. Jangan dia membeli sesuatu tanpa izin suami, apalagi yang bernilai besar. Jangan dia kirim kepada orang tanpa izin apa? Suami. Jangan dia beli barang-barang yang tidak perlu. Dia berusaha menjaga harta suami. Karena sebagian suami meletakkan uang, dia taruh di rumah, kemudian dia bersafar bekerja. Uangnya taruh di rumah. Maka inilah wanita soleha. Dia menjaga hak suami. Adapun lawannya, yaitu yang nusyuz, suka membangkang, angkat suara. Ya. Fanshuzu itu bangkit, itu bangkit. Kalau dia diomong, nusyuz artinya bangkit. Dia ngomongin angkat suara. Dikasih tahu, malah ngasih tahu lagi balik. Suaminya angkat suara, dia lebih kencang lagi apa? Suaranya. Ini namanya nusyuz, nampak pembangkangan. Disuruh ke timur, dia malah ke barat. Suruh pergi ke masjid, malah ke mall. Disuruh kemana, dia pergi kemana. Ya, membangkang. Kata Allah Subhanahu wa taala, model wanita kedua bukan wanita soleha. Adapun wanita-wanita takhafuna nusyuzahunna yang kalian khawatirkan pembangkangannya, faidhuhunna, maka nasihati. Suami kalau ada wanita membangkang, nasihati. Dengan tulus, dengan ikhlas, sebutkan ayat, sebutkan dalil. Bertakwa kepada Allah. Ada hari kebangkitan, ada hari pertanggungjawaban. Kita akan dihisap. Saya dihisap, kau dihisap. Saya melakukan tanggung jawab saya sebagai suami. Apa kau sudah melakukan tanggung jawabmu sebagai istri? Nasihati. Sebutkan dalil. Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nasihati dengan tulus. Berusaha masuk ke dalam relung hatinya agar dia sadar dengan cara yang baik. Bukan nasihat di depan umum. Bukan nasihat lewat status HP. Ya. Bukan menyerang lewat status Facebook. Ya. Ini sebagian orang, ikhwan, menyerang istrinya pakai apa? Medsos. Istrinya balas juga pakai medsos. Ya, jadi nasihat yang tulus, nasihat tersebut kita ingin istri kita baik. Kita nasihat dengan baik, dengan hati yang tulus. Karena kalau dia baik, kita yang dapat untung. Kita akan dihormati oleh istri. Kalau tidak bermanfaat dinasihati, wahjuruhunna, boikot dia. Fil madhaji', tapi boikotnya di rumah. Kata Nabi, wala tahjur illa fil bait. Jangan kau boikot kecuali di rumah. Itu di rumah sama-sama tapi tidak tidur bareng. Tidak tidur di bareng ya. Kalau tidur pun satu tempat tidur, kepalanya dia di utara, kepala kita di selatan. Itu bokong kita di utara sama dengan kepala dia. Atau dia menghadap timur, kita menghadap apa? Barat ya. Kita boikot. Diajak ngomong kita cuek, enggak usah kita pedulikan. Atau kita tidur di kamar yang lain. Tidur sama kucing boleh. Ini boikot ya. Seharusnya bermanfaat ya, tetapi kenyataannya kurang bermanfaat. Justru yang menderita suaminya ya. Kalau cuma satu ya begitu ya. Nah, sudah akhirnya saya boikot malah terboikot Ustaz. Ada yang bilang gini, kita boikot malah terboikot. Sudah, pergi aja kamu sana, ngapain tidur sini lah, walah terboikot ya. Kalau dulu bermanfaat, sekarang Allah alam bermanfaat atau tidak ya. Yang ketiga wadribuhun, kalau sudah diboikot di rumah tidak bermanfaat silakan pukul, tapi dorban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak melukai. Itu pukul bukan di bagian-bagian sensitif, bukan di ulu hati ya, bukan di hidung, bukan di leher, enggak, di bokong, di pundak, artinya yang pukulan mendidik, bukan pukulan belas dendam. Bukan KDRT sampai matanya hijau ya enggak. Enggak. Pukul bagian-bagian yang tidak sensitif agar dia sadar ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau ternyata mereka baik ya sudah. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu jangan menjadi wanita seperti ini. Wanita nusyuz, nasyizat ya. Hendaknya menjadi wanita yang solehat. Syaratnya dua, rajin ibadah, menunaikan hak suami.
Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW ketemu dengan seorang wanita, Rasulullah bertanya, "Adatu ba'lin anti?" Apakah engkau punya suami? Kata dia, "Punya." Kata Rasulullah, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? "La alu bihi juhdan illa ma la astati" atau kama qalat. Kata dia, "Saya berusaha melayani suamiku semaksimal mungkin kecuali yang saya tidak mampu." Dia ngakunya begitu sama Nabi. Kata Nabi, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu, sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Artinya kalau suami ridha, insyaallah seorang wanita masuk surga. Jika suami tidak ridha karena hak-haknya dizalimi, hak-haknya tidak ditunaikan, dia sudah kerja banting tulang dari pagi sampai sore ya, dibanting orang juga malah, terus ternyata istrinya tidak hormat, tidak melayani, merasa tinggi, bentak-bentak. Nah, ini dia dia tidak zalim, ini ciri-ciri wanita penghuni neraka jahanam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaron nisa tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsar hatabi jahannam. Karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada yang tanya, "Kenapa ya Rasulullah? Kenapa wanita banyak masuk neraka?" Kata Rasulullah, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian tidak tahu berterima kasih sama suami. Sudah banyak dikasih, tidak tahu terima kasih. Ya, masih nuntut lagi, masih ini lagi, ngambek melulu, nuntut banyak, inilah, ngangkat suara ya. Kasihan suami seperti ini. Maka inilah di antara sebab utama wanita masuk neraka karena membangkang kepada apa? Suami. Tidak tahu berterima kasih kepada suami. Dalam hadis kata Rasulullah, "La yanzurullah ila imra'atin" ya, Allah tidak melihat kepada wanita yang tidak berterima kasih pada suaminya, wa hiya la tastaghni anhu, padahal dia selalu butuh kepada suaminya. Padahal dia selalu butuh kepada suami, tapi tidak berterima kasih kepada suaminya. Padahal dia selalu butuh kepada suami. Maka ibu-ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi wanita yang salehah, taat kepada suami, menunaikan hak suami. Ibu-ibu jangan tersinggung ya, saya ngomong agak banyak masalah ini ya. Kebetulan istri saya lagi hadir ya. Baik, ini kesempatan ya. Ini bukan titipan dari bapak-bapak ya. Baik, eee, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha. Tidak ada seorang lelaki yang mengajak istrinya untuk berhubungan intim, kemudian istrinya menolak tanpa uzur maksudnya, kecuali yang di langit murka kepadanya. Hatta yardha anha zaujuha, sampai suaminya ridho kepadanya. Wa fi riwayatin illa la'anathal malaikatu hatta tusbih. Akhrajahu, riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dia menolak ajakan suaminya di malam hari, maka malaikat akan melaknat wanita ini sampai pagi. Ya ukhti, ya ummi, apa faedahnya anti salat, anti baca Quran tapi dilaknat malaikat dari malam sampai pagi. Dilaknat, didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah. Saya khawatir nanti hatinya menjadi keras, menjadi tertutup karena didoakan keburukan oleh malaikat. Ini dalil bahwasanya di antara kebutuhan yang penting bagi seorang laki adalah kebutuhan biologis ya. Dan kalau seorang laki menghendaki agar kebutuhan biologisnya dipenuhi, maka wanita tidak boleh menolak kecuali ada uzur syar'i. Misalnya lagi sakit, lagi stres, ini boleh nggak bisa, lagi stres, "Papi, saya lagi stres." Ya sudah, lagi sakit nggak bisa, ya itu okelah ya. Ada uzur syar'i. Tapi kalau nggak ada uzur syar'i, kemudian selalu menolak, maka ini dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Dimurkai oleh Allah dan dilaknat malaikat sampai pagi hari, ya. Dan kondisi yang tidak nyaman dalam hubungan suami istri, ini menyebabkan banyak permasalahan keluarga, banyak permasalahan sosial banyak. Lelaki yang misalnya ketika istrinya
diajak tidak mau tidak mau tidak mau tidak mau, akhirnya mungkin dia bisa berzina. Dia bisa berzina, dia memuaskan dengan cara yang haram, dia nonton yang tidak-tidak, dia pergi ke pantai pijat, ya, pantai mijat, ke mana-mana dia, pergi ke mana-mana, akhirnya tidak terpenuhi. Mulai dia cari penyaluran, lelaki syahwat harus disalurkan, ya. Oleh karena ini perkara yang krusial sampai Nabi SAW mengatakan, kalau suami mengajak, maka hendaknya dipenuhi. Rasulullah mengatakan, "Wa in kanat 'ala tanur," meskipun sang istri sedang masak, bakar roti di tungku, maka ditinggalkan roti tersebut demi memenuhi panggilan suaminya. Kalau suaminya berteriak, "Hani," oh, Masya Allah, itu roti buang aja, hangus nggak ada masalah. Mubadzir Ustaz, mubadzir iya, tapi ada mudarat yang lebih besar. Dalam kaidah irtikabu akhafid dhararain, boleh menempuh kemudaratan yang ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang besar. Ya, meskipun hangus biarin aja kalau suami sudah panggil. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, "Wa in kanat 'ala qatab," meskipun sang istri sudah di atas qatab. Qatab ini ada yang mengatakan sebar mubalaghah dari Nabi, ada yang mengatakan ketika dia sudah naik di pelana onta, kemudian tiba-tiba suaminya ingin berhubungan dengan dia, maka hendaknya dia turun melayani suaminya. Ada yang mengatakan meskipun suaminya ingin berhubungan misalnya di atas onta, ini sekedar metafora saja, hiperbola, maka hendaknya dia penuhi. Jadi Rasulullah benar-benar memberi penekanan. Apalagi kita tahu bahwasanya fitnah paling dahsyat bagi lelaki fitnah apa? Wanita. Makanya Rasulullah mengatakan innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan, dari belakang juga dalam bentuk syaitan. Maksudnya syaitan menghiasi. Kata Rasulullah SAW, al mar'atu auratun idza kharajat istasyrafa syaitan. Dalam hadis Tirmizi, wanita itu aurat, kalau dia keluar syaitan sudah mengintai. Buat apa? Untuk menghiasi wanita tersebut di mata lelaki. Dan setan sudah bersumpah, la uzayyinanna fil ardi, la uzayyinanna, aku akan menghiasi maksiat, ya, di atas muka bumi. Di antaranya menghiasi maksiat. Sehingga kalau datang di depan setan akan hiasi. Sehingga laki-laki mengumbar pandangannya, menimbulkan syahwat. Jadi di belakang pun dihiasi. Maka Rasulullah mengatakan jika seorang melihat kemudian tergerak syahwatnya, maka hendaknya dia pulang ketemu apa? Istrinya. Karena itu bisa menolak apa yang bergejolak dalam hatinya. Maka di antara sunnah kalau seorang tergerak syahwatnya segera ke istrinya. Segera ke istrinya agar lepas gejolak dalam hatinya. Dan itu Nabi katakan di zaman Nabi yang wanita tidak keluar-keluar sana kemari. Di zaman sekarang fitnah wanita di mana-mana. Jadi kalau suami lagi kerja, tahu-tahu jam 10 pagi dia pulang, ketemu istri, "Assalamualaikum." "Salam." Segera. Ya udah, kenapa Mas? Udah jangan usah tanya-tanya udah. Enggak usah tanya, "Mas lihat apa?" Enggak usah tanya-tanya udah. Pokoknya saya pingin penyaluran ya, istri berusaha sambut berarti suami sayang sama anti. Kasihan ada sebagian suami tidak berhasrat sama istrinya, benar. Kalau anti masih dipanggil oleh suami, berarti dia masih berhasrat, bersyukurlah berarti dia sayang sama anti. Ada suami tidak bisa berhasrat sama istri, tidak bisa. Akhirnya jajan terus di luar, jajan terus di luar. Ngerti jajan nggak? Ini masalah, ada kisah ada anak-anak pondok, anak-anak SMA disuruh ceramah, dia ceramah di mana, di penjara waktu itu, ada tugas ceramah di penjara. Di antara pertanyaan, "Ustadz, kita boleh nggak jajan di luar?" "Boleh boleh," katanya. Dia nggak ngerti istilah jajan ya, maksudnya zina ya. Dia nggak ngerti katanya, "Boleh boleh." Saya diceritain saya ketawa ya, karena anak-anak mana ngerti masalah jajan ya, terus sekarang udah pada ngerti. Jadi maksud saya, seperti itu ya. Kalau suami masih berhasrat, masih suka, bersyukur ya. Banyak orang nggak berhasrat. Untuk bisa berhasrat kepada istrinya, dia harus nonton macam-macam, harus lihat macam-macam, dia bermaksiat supaya istrinya cuma sekedar pelampiasan. Dia ngelihat istrinya tidak berhasrat. Banyak orang seperti itu. Saya ketemu dengan orang, dokter cerita, dia mendapati pasien yang seperti itu. Yang lihat istrinya sudah tidak apa, tidak hasrat. Kalau suami masih berhasrat itu bersyukur, ya dilayani. Tapi kalau nggak dilayani, lama-lama hasratnya hilang. Pada kasus nyata, kasus ada seorang wanita ngelapor ke kawan, cerita dia curhat masalah yang seorang pengacara, kawan saya pengacara, kemudian dia
cerita sudah tidak didatangi oleh suaminya sekitar berapa tahun, kemudian terjadi permasalahan. Kalau saya tanya, "Kenapa sampai tidak datangi?" Akhirnya cerita, awalnya di luar waktu kami masih kerja di luar negeri, saya juga kerja, dia juga kerja. Akhirnya dia datang minta, saya alasan. Besok lagi minta, saya alasan. Tapi beberapa kali dia minta, terus dia nggak pernah minta jatah lagi. Habis itu sudah, dia mungkin sudah jajan di luar. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau suami, lagi berhasrat segera dilayani. Ngerti ibu-ibu? Bapak-bapak ngerti? Ini 17 tahun ke atas ini. Jadi ini perkara yang penting terutama di zaman sekarang. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ya, eee, tentang khairun nisa di antaranya allati sarratka idza, ra'aitaha ya wan allati sarratka yang menyenangkan engkau jika engkau memandangnya. Maka seorang lagi kalau sudah lihat istrinya senang, berhasrat, insyaallah itu berarti masih bisa hubungan rumah tangga yang harmonis. Tapi kalau udah enggak berhasrat, oleh karenanya jangan lupa untuk, taat kepada suami. Hadis berikutnya, wa anhu marfu'an, "Lau kunta" Rasulullah SAW secara marfu' atau dari Abu Hurairah secara marfu', Rasulullah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, tentu aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Kalau aku boleh nyuruh seorang sujud kepada selain Allah, aku akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Namun dalam syariat Islam tidak boleh sujud. Sujud ada dua, ada sujud ibadah, ada sujud tahiyat. Sujud tahiyat itu sujud penghormatan. Dahulu sebelum syariat Nabi Muhammad boleh sujud. Ya, seperti apa namanya, ayah ibu Yusuf dan keluarganya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Eee, sujada qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl ya. Fa kharru lahu sujada. Mereka sujud kepada Nabi Yusuf itu sujud tahiyat, sujud penghormatan. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iblis dan malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Allah suruh malaikat dan iblis sujud pada Adam. Sujud ibadah atau sujud penghormatan? Sujud penghormatan. Ini syariat dulu ada, tetapi bukan sujud ibadah, sujud penghormatan namanya sujud tahiyat. Tidak mungkin Allah menyuruh malaikat beribadah kepada Adam, enggak mungkin, dan malaikat tentu tidak mau beribadah kepada Adam. Tapi yang dimaksud sujud penghormatan karena Allah sudah memuliakan Adam dengan menciptakan dengan kedua tangannya, mengajarkan dia nama-nama Allah, maka Allah suruh hormati dengan bentuk sujud. Dan dulu syariat sujud disyariatkan sujud tahiyat, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Maka Rasulullah mengatakan seandainya saya masih boleh menyuruh orang sujud, sujud penghormatan ya, dengan sujud kepada selain Allah, tentu saya menyuruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya hak paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang wanita adalah hak suaminya. Bahkan para ulama mengatakan jika seorang wanita sudah menikah, maka hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Di mana jika ada pertentangan antara ayah dan ibunya dengan suaminya dalam urusan rumah tangga, maka dia harus mendahulukan suaminya. Dia harus lebih taat kepada suaminya selama bukan maksiat. Contoh misalnya dalam satu rumah tangga, kemudian ayah ibunya mengatakan kamu tidak boleh merantau, udah kamu di sini saja. Tinggal sama ayah dan ibu, dekat dengan ayah dan ibu. Kata suaminya enggak, saya ingin tinggal di Papua misalnya. Udah, kamu harus ikut, harus taat. Tapi ibu begini, ibu bilang tinggal di Bekasi aja, enggak, Papua. Harus berangkat. Saat itu dia turut nurut sama siapa? Bapak ibunya atau sama suaminya? Suaminya. Ada yang bilang, "Ustadz, kenapa bisa demikian? Bukankah ayah ibunya sudah repot merawatnya? Masa tiba-tiba hak berubah?" Siapa yang melahirkan perempuan tersebut? Ibunya. Siapa yang kasih makan? Ayahnya. Sampai umur 21 tahun. Terus ini laki-laki culun nikahi dia. Terus bawa setelah itu hak pindah ke dia. Kok bisa begitu? Tidak adil Ustaz. Ada yang bilang begitu. Tidak adil. Mana? Ini enggak ada apa-apa, cuma bayar mahar kemudian semua hak pindah ke dia. Itulah aturan syariat. Karena syariat memandang
keharmonisan rumah tangga sangat penting. Di antara bentuk keharmonisan hanya bisa berjalan jika istri taat kepada suami. Kalau enggak akan jalan pemerintah kecil itu, enggak akan jalan, enggak akan jalan. Dan kalau pemerintahan dalam rumah tangga berjalan, pemerintahan kecil, di mana sang suami adalah kepala rumah tangga, ya, maka akan baik dalam pendidikan anak-anak. Tapi kalau yang pegang kendali, suami nggak bisa pegang kendali, istri membanggang, rumah tangga kacau, pendidikan anak juga kacau. Maka ini pentingnya eh, taat kepada suami. Makanya Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki adalah pemimpin para wanita. Di antara tafsiran Ibnu Abbas, al-umara, bahwasanya para suami adalah amir-amir bagi para istri. Maka istri siapa saja yang bisa membuat suaminya terasa seperti amir, itu istri saya. Kenapa? Suami itu tahu dia pemegang kekuasaan, dia dilayani seperti amir. Tapi istri siapa yang berhasil membuat suaminya rasanya seperti kucing, ini istri bermasalah. Cuma meong 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 nggak didengar, meong meong meong. Saya ketemu kawan, "Aduh Ustaz, istri saya seperti meong Ustaz," gitu. Makanya saya timbul istilah ini karena ada teman dulu yang mengeluh, dia bilang dia seperti apa? Meong. Kenapa? Meong 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 nggak didengar. Sudah meong 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 meong. Istri nggak dengar, kasihan, kasihan. Seorang berusaha membuat suaminya merasa seperti apa? Seperti seperti amir ya. Oleh karenanya hak paling utama yang ditunaikan oleh seorang wanita adalah hak suami lebih daripada hak kedua orang tuanya. Dalilnya adalah hadis ini, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh nyuruh, kata Nabi, nyuruh seorang untuk sujud kepada selain Allah, akan saya suruh wanita sujud kepada suaminya. Karena para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suami adalah ibadah yang agung. Siapa yang taat kepada suami, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja. Ibu-ibu diuji oleh suami. Ibu diuji oleh apa? Suami. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhil jannata min ayyi babin min babil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu aja, enggak usah salat sunnah. Taruhlah dia cuma salat 5 waktu. Enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah, enggak ada salat duha, enggak ada salat malam, enggak ada salat witir, enggak. Kemudian dia cuma puasa bulan Ramadan, tidak ada puasa Senin Kemis, tidak ada puasa Syawal, tidak ada puasa Muharram, tidak ada puasa Zulhijjah, enggak ada. Cuma Ramadan doang. Jaga kemaluan, dia benar-benar menjaga kemaluannya, tidak berkhianat di balik layar, enggak sama sekali. Tetapi dia ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu mana saja. Dikatakan kepadanya, silakan masuk surga dari pintu mana saja. Menunjukkan taat kepada suami ini luar biasa, membuka pintu-pintu surga bagi seorang apa? Wanita. Dan dia sedang diuji dengan suaminya. Memang taat sama suami tidak gampang. Tidak gampang, ini ujian tersendiri. Tapi dia tahu dia taat karena Allah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu taat kepada suami karena suami susah, suami banyak kekurangan. Kekurangan secara materi jelas kurang, secara fisik ya seadanya ya. Akhlak juga ya begitu-begitu aja ya. Tapi kalau ibu taat karena Allah bisa. Kalau taat karena zat suami nggak bisa kita. Mau taatin apanya? Tapi kalau karena Allah bisa, semuanya karena Allah bisa. Tapi memang wanita banyak yang apa? Pemberontak itu banyak. Banyak pemberontak. Kemarin saya pas ke mana? Ke Turki ya, ngobrol sama guide-nya. Guide-nya kemudian dia cerita tentang bagaimana Turki setelah keruntuhan atau diruntuhkan oleh Kerajaan Utsmani, diruntuhkan oleh Ataturk yang disebut bapak revolusi, ya, dia juga pendiri republik yang sekuler, Kemal Ataturk. Dibilang Kemal Ataturk jago ngurus Turki, tapi dia gagal dalam pernikahan. Dia baru nikah 2 tahun buyar. Kata guide ini, Kemal Ataturk berkata, "Ngurus satu negara lebih mudah daripada ngurus satu perempuan."
kata dia, perempuan Turki. Terus saya tanya, "Kamu gimana?" "Ya saya juga lebih mending, saya 3 tahun buyar," kata. Maksud saya, memang banyak wanita pemberontak ya, bukan ya di mana-mana ada wanita pemberontak. Maka ada syariat yang mengharuskan para wanita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihisab pada hari kiamat kelak. Di antara bentuk takut dan takwa kepada Allah adalah taat kepada suami. Tentunya apa yang kita sampaikan ini dalam rangka untuk menasihati para ibu-ibu, ya. Tentu para suami berusaha menjadi suami yang saleh. Karena suami kalau tidak saleh, tidak menunaikan kewajibannya, menjadikan penghormatan istri kepada suami memudar. Kalau penghormatannya sudah memudar, dia sulit untuk taat kepada suami. Maka tentu pembahasan tentang suami yang soleh nanti ya. Ini sekarang membahas istri soleha ya. Mumpung ada kesempatan apa me me menasihati para ibu-ibu. Jadi sekali lagi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, carilah surga dengan mencari keridhaan apa? Suami. Kalau kita katakan secara umum, ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah pada keridhaan dua kedua orang tua, maka mungkin bagi istri kita bisa katakan keridhaan Allah pada keridhaan apa? Suami. Berusahalah jadikan suami ridho, tenang, niscaya pintu surga terbuka, niscaya akan husnul apa? Khatimah. Hidup ini memang ujian. Ya, ada seorang suami diuji dengan istri, ada istri diuji dengan apa? Suaminya. Maka berusaha menjalankan syariat, jaga diri, bertakwa kepada Allah, sibuk dengan ibadah, sibuk fokus ngurus suami, sibuk fokus ngurus anak-anak. Jangan tergoda dengan kegiatan wanita di luar sana yang sibuk bersosialita, yang sibuk ngurusin yang tidak-tidak, ngurus harta, kemewahan, macam-macam sehingga lalai dari ngurus apa? Suami. Subhanallah. Ada kawan, istrinya kedudukannya tinggi, kedudukannya tinggi. Terus tapi dia jarang melayani kawan tersebut karena kedudukannya tinggi dan sibuk dengan laptop, macam-macam. Suatu hari mereka puasa, puasa bareng. Begitu azan, istrinya datang, kawan saya lagi duduk, istri datang, dia bilang, "Mas, nggak ada buka puasa?" "Nggak ada." Bukannya kebalik, istriku nggak ada buka puasa, ini suaminya yang ditanya, "Mas, ada ke puasa nggak?" Subhanallah. Sampai dia bilang, seandainya ada masalah di pengadilan, saya akan bilang sama hakim, "Tanyakan kepada istriku, pernahkah dia bawa air minum buat saya?" Subhanallah, bagaimana istri begini, apa yang mau diharapkan? Tidak melayani suami. Kasihan suami seperti ini menderita. Menderita tidak Bapak-bapak? Misal Bapak kan tidak kan, ya. Ini kasihan menderita. Tiap hari ketemu nenek sihir di rumah. Allah musta'an. Maka wanita bertakwa kepada Allah, suami juga bertakwa kepada Allah. Jadilah suami yang saleh, bertakwa kepada Allah, berdoa untuk istri, penuhi kebutuhan istri, senangkan hati mereka, ambil hati mereka, jangan pelit sama istri. Kalau punya uang belikan emas buat istri, ya. Menyenangkan hati istri, semoga Allah memberikan keharmonisan dalam rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.